Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه دعوة التامة الفضيلة والشرف. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walladhi addal amanah wa balagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum manasibit taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman hafizakumullah. Di antara kata lebih indah serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala karunia dan nikmat yang telah menyapa kita semua, tidak akan kita sanggup untuk menghitungnya. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya tetap setia untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, tetap setia untuk siap melanjutkan perjuangannya, dengan harapan besar kita yang hadir ini termasuk di dalamnya, hingga kelak kita berhak mendapat syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahmatullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya takwa, dan berupaya untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahihi. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahmatullah. Di antara ibadah yang teramat sangat mulia, yang teramat istimewa di sisi Allah adalah amalan silaturahim. Silaturahim merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Tingkat kualitas keimanan seseorang sanggup sejauh mana menjalin hubungan yang baik, saling berkasih sayang. Baik silaturahim yang dimaksud bermakna jalin hubungan dengan kerabat yang masih ada hubungan nasab atau ikatan pernikahan, atau hubungan kasih sayang karena ikatan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Setiap kita sesungguhnya hanya saja orang beriman adalah bersaudara. Allah Subhanahu wa taala perintahkan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan namanya kita saling meminta dan hubungkan tali persaudaraan, hubungkan silaturahim, hubungkan kasih sayang di antara kalian. Perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan perintah untuk menjalin hubungan silaturahim. Betapa tinggi perintah ini. Karena kualitas keimanan sangat terlihat sebagaimana Nabi katakan, man amana billahi wal yaumil akhir
falyukrim dhaifah wa man kana yu'minu billahi wa bil akhir falyasil rahimah. Jadi siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya. Dan Rasulullah SAW mengulang kata wa man kana, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak langsung Nabi mengatakan man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifah falyusil rahimah. Tapi Nabi katakan dengan pengulangan lafaz wa man kana yu'minu billahi wal akhir, dan siapa saja beriman kepada Allah dan hari akhir falyasil rahimah, maka dia menghubungkan tali silaturahim. Pengulangan kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bentuk takkid, penegasan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir terlihat sejauh mana dia mampu tetap menjaga hubungan baik, hubungan silaturahim. Tidak mungkin dia beriman kepada Allah SWT dan keimanannya tidak diakui oleh Allah jika memutuskan silaturahim. Dan betapa dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat mereka, orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Begitu sangat pentingnya perintah ini. Di dalam Al-Quranul Karim bahkan tergolong orang-orang yang fasik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut al-fasik. Siapa yang fasik? Alladzina, orang-orang yang ahdu an mitsaqah, orang-orang yang memutuskan, membatalkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memenuhi janji hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan orang-orang yang fasik adalah orang-orang yang tidak memenuhi janji dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang tidak melaksanakan perintah untuk menghubungkan silaturahim. Artinya orang memutuskan silaturahim dan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka orang-orang yang disebut orang-orang yang fasik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Begitu besar pentingnya hikmah dari silaturahim ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan jaminan melalui lisan Rasulullah SAW, man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi. Jadi siapa saja yang suka baginya akan diberikan banyaknya rizki, tambahan rizki, dan Allah SWT juga akan tambahkan umurnya. Hendaklah kalian falyasil rahim, hendaklah kalian menghubungkan tali silaturahim. Tapi hikmah di dunia orang-orang yang menghubungkan silaturahim, dengan lisan Rasulullah mengatakan pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan buka pintu rizki kepadanya. Allah akan berikan rizki yang tentunya mana rizki tidak hanya bentuk materi yang kita miliki, uang, tapi begitu banyak di dalamnya. Termasuk rizki di dalamnya adalah kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ta'ala, ridho pemberian Allah subhanahu wa ta'ala,
Ridho bil qalil. Bahkan pemberian Allah yang sedikit pun ridho, itu bagian daripada rizki. Merasa qanaah, merasa cukup. Dan sesungguhnya orang-orang yang dianggap cukup di sisi Allah, orang yang kaya, itu orang yang bukan hanya mereka banyak perbendaharaan katanya, banyak perbendaharaan hartanya, tetapi orang kaya di sisi Allah adalah orang yang qanaah. Itulah orang-orang yang mendapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina nafas. Inilah kaya jiwa. Dan rezeki di dalamnya juga adalah al-azwaju as-salihah. Rezeki di dalamnya adalah pasangan yang baik, istri-istri yang salihah, dan al-waladul abrar, anak-anak yang berbakti kepada kita. Itu adalah bagian dari rezeki karunia yang besar di sisi Allah. Buah dari silaturahim, hikmah dari silaturahim. Dan as-sakinah, ketenangan dalam kita menjalani kehidupan, itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Al-malul halal, termasuk harta yang halal, seberapa pun yang kita dapat yang menghadirkan ketenangan dalam kehidupan kita, dan termasuk al-umru al-barakah, umur yang berkah. Makanya jaminan yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, umur yang panjang. Lalu sebagian para ulama kita menggunakan umur secara majazi, umur secara kiasan. Tidak berarti kita akan ditambahkan yang tadinya sudah ditakdirkan 40 kemudian menjadi 100 tahun, walaupun tidak mustahil bagi Allah. Akan tetapi keberkahan nilai umur, karena ada istilah umur menurut para ulama, umur biologis. Umur biologis adalah umur kita yang kita pilih. Ada juga umur amal. Adalah umur di mana kadang kita diberikan umur 40 tahun, tapi nilai amalnya melebihi dari umur orang yang lebih dari 100 tahun. Karena produktivitas amal dari amal kebaikan dia lakukan. Bukankah kita lihat ada anak yang masih belum balik tapi bisa menghafal Al-Quran, bahkan selesai 30 juz. Betapa banyak sudah 60 tahun tidak ada keinginan untuk menghafal Al-Quran. Keberkahan bukan dinilai dari panjangnya, tapi keberkahan dinilai dari produktivitas amal, nilai amal, efektivitas umur yang diberikan, bukan mubazir dari umur yang dia dapatkan. Allah SWT janjikan melalui lisan Rasulullah SAW dari hikmah silaturahim akan diperpanjang umur. Bahkan Nabi SAW ketika sampai ke Madinah menyampaikan kepada Muhajir dan Ansar, di dalamnya ada keutamaan orang yang silaturahim. Yakni Nabi katakan, ya ayuhan nas asfus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Nabi menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, tebarkanlah salam. Biasakan di antara kita untuk menyebarkan sesuatu yang dinilai doa, bukan urf, bukan adat kebiasaan orang-orang Arab, tapi adalah doa mengucapkan salam di antara kita. Itu doa saling mendoakan keselamatan, rahmat dan berkah. Wat'imut ta'am, dan saling memberi di antara kalian, dan hubungkan silaturahim wasilul arham. Perintah untuk saling menghubungkan kasih sayang di antara kalian, silaturahim di antara kalian, dan sholat malam di saat orang sedang tidur. Apa kata Rasulullah? Maka kalian masuk surga dengan selamat. Begitulah keistimewaan dari silaturahim. Akan diberikan keutamaan tempat tertinggi akhir perjalanan kehidupan kita hakiki, yakni kehidupan surga. Dan bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim, kata Rasulullah SAW, la yadkhulul jannah qati'ur rahim,
tidak masuk surga orang-orang yang memutuskan tali hubungan silaturahim. Semoga di momentum ba'da Ramadan ini kita mampu menguatkan sampai kita saling mendoakan agar amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah. Kita upaya untuk saling menghubungkan tali silaturahim, saling memaafkan di antara kita. Barakallahu Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.